Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Purwati, apa kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah sehat selalu, Pak Asep. Alhamdulillah. Dari matanya Bu Purwati kayaknya linang-linang, kayak ada yang mau diceritakan Bu pada sore hari ini. Iya Pak, saya pengen coaching sama Pak Asep supaya permasalahan yang sedang saya alami itu bisa terselesaikan Pak. Oh iya, silakan Ibu. Ada masalah apa sih Bu sampai mukanya sendu gitu? Ya, saya itu ini Pak punya masalah itu ketika kemarin saya masuk di kelas saya itu pada hari Kamis itu ternyata saya masuk itu kelas saya itu kotor sekali Pak. Setelah saya tanyakan kepada anak-anak, ternyata regu piket yang hari Rabu yang biasanya piket saat pulang sekolah itu mereka langsung pulang Pak. Jadi saya ingin anak-anak yang tadi piket hari Rabu itu memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan piket setelah pulang sekolah. Itu Pak. Intinya berarti pada hari Rabu Ya, siswa itu tidak melaksanakan piket kelas, ya. sehingga pada Kamis pagi Bu Purwati melihat kelas sangat kotor gitu ya. Iya Pak. Terus keinginan dari Bu Purwati itu ingin menyadarkan mereka agar mereka mempunyai tanggung jawab atas tugas mereka, seperti itu nggih? Iya Pak. Nggih. Monggo, ada yang disampaikan, permasalahan apa Bu? Iya, jadi mereka itu kalau yang biasanya kan anak-anak yang mendapat piket setelah pulang sekolah itu Pak melaksanakan, cuma yang setiap hari Rabu ini itu anak-anak yang mendapat piket hari Rabu ini sering tidak melaksanakan piketnya. Masalahnya saya memantau anak-anak tersebut Pak. Saya memantau dan memang anak-anak ini sering tidak melaksanakan piket kalau hari Rabu. Jadi saya ingin menyadarkan anak-anak ini supaya mereka juga ikut melaksanakan piket sama seperti anak-anak yang lain. Jadi intinya yang Ibu harapkan apa dari coaching pada sore hari ini? Ya, saya ingin mendapat pencerahan serta solusi dari permasalahan yang sedang saya alami itu ini Pak. Itu berarti penyebab lainnya apa ketika anak itu tidak melaksanakan piket? Apa ada pelajaran sebelumnya yang membuat anak itu tidak piket atau bagaimana? Apa memang dari anak itu sendiri, Bu? Iya Pak, sepertinya kalau pelajaran itu mereka tetap mengikuti. Cuma ketika piket harian itu mereka langsung pulang Pak. Oh, langsung pulang gitu nih Bu? Iya, jadi saya ingin memberi menyadarkan mereka itu Pak, supaya mereka itu tetap melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Padahal Ibu sudah membuat itu ya, keyakinan kelas sebelumnya ya Bu ya? Iya sudah Anak ya? Pak. Kalau boleh tahu di hari Rabu itu mapelnya apa aja Bu ya? Maksudnya barangkali berpengaruh dari mapelnya itu? Iya, setiap hari Rabu kan memang bukan mata pelajaran saya. Setiap hari Rabu itu ada pelajaran pendidikan agama Islam serta olahraga Pak. Olahraga. Cuma saya tetap memantau anak-anak saya. Tapi ketika setiap hari Kamis saya masuk, itu kelas masih dalam keadaan kotor Pak. Berarti Ibu tetap memantau jalannya piket kelas ya, walaupun itu bukan mapel Ibu ya? Iya, jadi biasanya kan jam pertama itu kan itu olahraga. Nah nanti biasanya dilanjutkan dengan pelajaran agama. Tapi kok setelah hari Kamisnya itu
kelas masih dalam keadaan kotor. Oh gitu. Nah, Iya. kira-kira tadi ya sesuai dengan pengalaman yang Ibu alami, ada hal positif apa dari pengalaman tersebut? Ya, dari hal yang saya inginkan, hal positif yang saya inginkan Hmm. itu, saya ingin mendampingi mereka agar, mereka memiliki kesadaran serta memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan piket, sehingga setiap hari itu kelas ataupun sekolah itu bersih selalu, Pak. Hmm. Berarti ketika tadi sudah menemukan hal positif, pasti juga ada hambatannya kan Bu ya, namanya juga anak Iya, di sini Bu ya. Hambatannya iya. apa sih Bu? Hambatan, tantangan terbesar terutama di hari Rabu itu anak-anak kok seperti itu terus? Ya mungkin, hambatan atau halangannya itu, karena memang yang namanya anak-anak ya, Pak, ya. Hmm. Jadi memang harus kita selalu pantau ataupun kita dampingi, eee, terutama selalu kita ingatkan agar anak-anak itu, tumbuh rasa tanggung jawab untuk melaksanakan piket, piket kelasnya. Karena anak-anak kalau kita apa, Pak, kalau kita, tidak pantau atau Iya. kita, biarkan, itu ya nanti ya seperti itu terus. Jadi saya ingin, memberikan atau mendampingi setiap kegiatan anak-anak, terutama di hari Rabu tersebut, Pak. Hmm. Kemudian langkah-langkahnya apa Bu? Apa Ibu punya treatment khusus lah untuk anak-anak tersebut? Ya, mungkin langkah-langkah yang akan saya tempuh, mungkin yang pertama saya akan mendampingi anak-anak, ya, terutama saat mereka melaksanakan, piket kelas ataupun saat pelajaran terakhir di hari Rabu itu, nanti saya akan memantau anak-anak, nanti saya akan mengingatkan setiap hari bahwa kebersihan kelas itu harus selalu dijaga. Jadi anak-anak yang mendapat tiket itu seharusnya melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang Hmm. kedua mungkin saya akan berkolaborasi dengan, rekan saya, rekan sejawat saya, terutama Hmm. guru agama, Pak, guru PAI serta Ya. guru olahraga, Ya. supaya mereka juga tetap, mengingatkan anak-anak, terutama anak-anak yang piket di hari Rabu tersebut, Pak. Hmm. Berarti kembali lagi tadi ya, Ibu Purwati juga nanti itu Ibu ya memberikan keyakinan kelas lagi gitu Bu ya, mengingatkan kembali tentang yang sudah dibuat bersama, tentang tanggung jawabnya. Kemudian nanti Ibu Purwati juga akan berkolaborasi dan sebagainya. Iya. Nah ini apa ada peran orang tua juga Bu? Orang tua untuk ke sini Bu? Oh iya, Pak. Iya, kebetulan saya juga ini, Pak, saya juga ada grup WA khususnya di kelas saya. Saya nantinya punya rencana, setiap waktu akan selalu itu, Pak, memberitahukan atau menginformasikan bahwa anak-anak yang mendapat tugas piket itu harus melaksanakan dengan baik. Jadi nanti orang tua juga tahu, nanti dari rumah, mereka juga akan mengingatkan anak-anak mereka kalau di sekolah itu harus melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagai murid. Nanti mungkin saya akan informasikan di grup WA, agar orang tua juga ikut saling bekerja sama lah, agar memantau anak-anaknya, gitu. Dari tadi yang disampaikan Bu Purwati sudah bagus sekali untuk rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk memperbaiki, kemudian untuk memberikan kesadaran agar anak-anak itu mempunyai tanggung jawab ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau saya punya angka nih Bu, angka 1 sampai angka 10 gitu ya Bu ya, dan nilai 1 sampai 10. Sekarang itu anak-anak tersebut masih di level berapa sih Bu? Saya kira itu mungkin ada di level 4, Pak. Level 4. Karena iya, anak-anak itu, masih kurang kesadaran serta tanggung jawabnya untuk melaksanakan piket itu, terutama yang di hari Rabu itu masih kurang. Iya, iya, iya. Mungkin di angka 4 itu, Pak. Masih yang 4 ya Bu ya. Tapi Iya. itu
itu ya Bu, rata-rata ya Bu ya. Berarti Iya, rata-rata iya. di angka 4. Nah, kira-kira ke depannya tadi yang sudah Ibu rencanakan seperti itu ingin mencapai di angka berapa Bu kira-kira Bu? Mungkin saya mungkin di level angka 7 Pak. Karena yang pertama saya lakukan adalah menumbuhkan kesadaran mereka dulu. Kesadaran dan tanggung jawab agar mereka itu sadar bahwa yang lain juga ikut melaksanakan piket. Kalau setelah pulang itu teman-temannya juga melaksanakan piket. Kenapa kok mereka tidak? Nah, jadi saya yang pertama itu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan piket harian itu, Pak. Oh gitu ya. Berarti kan juga butuh komitmen Ibu ya, komitmen Iya, dari anak tersebut. Nah, iya, komitmen apa yang Ibu bisa lakukan Bu, kira-kira untuk menumbuhkan anak-anak tercapai targetnya? ya. Untuk komitmen saya yang pertama itu tadi saya akan berkolaborasi dengan rekan saya, rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya, yaitu terutama guru agama dan juga guru olahraga yang pada hari Rabu tersebut mereka mengajar di kelas saya untuk selalu mengingatkan anak-anak lah agar pulang sekolah jangan langsung pulang, tapi mereka melaksanakan piket dulu. Jadi nanti di hari Kamisnya itu kelas selalu bersih. Komitmen yang kedua tadi saya akan tetap menginformasikan atau tetap bekerja sama dengan orang tua atau wali murid di kelas saya supaya orang tua juga punya rasa rasa tanggung jawab agar mengingatkan anak-anaknya kalau di sekolah itu harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh warga sekolah, itu Pak. Berarti itu Ibu ya, komitmennya ya. Nah, Ya. ada orang lain lagi nggak Bu yang bisa diajak kerjasama untuk menguatkan ini, kira-kira? Orang lain mungkin kepala sekolah saya, kepala sekolah juga sangat berperan penting supaya tetap membantu program yang ada di kelas saya untuk selalu mengingatkan, mungkin ketika upacara ya Pak, Iya. ketika upacara bendera agar selalu diingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan sekolah setiap harinya supaya melaksanakan piket harian itu Pak. Iya Bu, sudah bagus sekali Bu tadi yang sudah direncanakan. Nah itu berarti ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan? Mungkin keberhasilannya mungkin 90% lah Pak. 90% dulu. Karena kalau mencapai 100% itu butuh proses Pak, proses atau waktu yang lama. Jadi Iya. mungkin target saya 90% dulu Pak. Gitu. Berarti pelan-pelan Ibu ya, pelan-pelan Iya, anaknya gitu. bertahap lah Pak. Yang penting kesadaran anak itu tumbuh dulu. Karena Iya. tidak mungkin anak itu biasanya tidak mungkin langsung berhasil Pak. Iya. Mungkin butuh waktu lama lah menyadarkan mereka yang tidak memiliki tanggung jawab atau kesadaran tentang kewajibannya di sekolah, terutama di kelas. Oke. Nah, tadi rencananya sudah bagus tadi dari Ibu Perwati. Kira-kira mau mulai dilaksanakan kapan Bu? Ya mungkin mulai besok saya akan melaksanakan hal tersebut. Karena kalau ditunda-tunda nanti anak-anak rasa tanggung jawabnya nanti juga semakin berkurang. Jadi insya Allah secepatnya saya akan melaksanakan apa yang saya harapkan tadi. Iya, berarti lebih cepat lebih baik Ibu ya, lebih cepat lebih Iya, baik untuk menyadarkan siswa-siswi panjenengan Ibu ya. iya Pak. Ya, mudah-mudahan tadi yang sudah direncanakan bisa berhasil, kemudian bisa sampai ke level yang diharapkan. Nah, ketika menuju itu tadi ya yang saya tanyakan tadi itu pasti ada gangguan Ibu ya. Ada gangguannya nggak Bu kira-kira Bu? Ada Pak, ada gangguan. Gangguannya? Biasanya gangguannya ya itu Pak kendala-kendalanya ya
anak-anak yang ini, anak-anak yang memang ada yang apa Pak, kayak jadi provokasi lah. Karena anak-anak ini memang anak yang pemalas. Nah, itu mungkin kendala saya. Jadi mereka itu akan mempengaruhi teman-temannya agar tidak melaksanakan piket harian. Jadi mungkin sasaran utama yang saya tuju itu adalah mungkin anak-anak ini, anak-anak yang bandel ini, Pak. Jadi mungkin saya akan selalu mendampingi anak-anak ini. Saya akan mendekati dengan anak-anak yang bandel ini dengan cara yang baik lah Pak. Dari hati ke hati Bu ya, dari hati ke Iya, hati biar tersentuh hati mereka ya Bu ya. Jadi iya, lama-kelamaan punya kesadaran dan tanggung jawabnya masing-masing. iya Nah, Pak. dari percakapan kita tadi, Ibu sudah menemukan solusinya Bu ya. Sudah menemukan solusinya di kucing pada sore hari ini. Mudah-mudahan langkah yang Ibu sampaikan tadi bisa membuahkan hasil Ibu ya, membuahkan hasil. Nah, nanti kita bisa ketemu lagi kapan Bu? Ketemu lagi kapan Bu? Untuk melihat apa ya namanya, melihat hasilnya, laporannya. Kira-kira sudah saya laksanakan, kemudian hasilnya bagaimana, seperti itu. Minggu depan Ibu ya? Ya, insya Allah semoga bisa. Iya, Minggu depan ya. mungkin saya mulai besok akan mendampingi anak-anak terus, akan mengingatkan. Mudah-mudahan minggu depan saya berhasil. Kelasnya selalu bersih, insya Allah ya Pak. Ya, tetap semangat Bu Purwati, ya, tetap semangat, tetap apa namanya membina anak-anaknya dengan sabar Ibu ya, karena Iya, yang Pak. namanya anak-anak SD umur-umur masih belum apa namanya, belum setara anak-anak dewasa, memang perlu pendekatan khusus gitu ya. Iya, Pak. Iya. Mudah-mudahan Bu Purwati bisa menerapkan semuanya dan membuahkan hasil ke depannya. Iya, Kayak Pak. gitu Bu Purwati. Iya. Kira-kira dari hasil kucing kita pada sore hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Iya, saya merasa lega Pak, karena saya sudah menyampaikan unek-unek saya atau permasalahan yang sudah saya alami. Semoga dengan adanya coaching ini nanti juga akan membuahkan hasil yang baik, terutama di kelas dan di sekolah saya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Purwati, alhamdulillah kalau ini bisa membantu panjenengan. Oke, untuk kucing hari ini kita akhiri dulu Bu ya. Nanti Ya kita ketemu Pak. lagi minggu depan. Terima kasih Bu Purwati, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi dari saya ya Pak. Iya, monggo. Dan Sebentar, Bu. Ini ada gangguan sinyal sebentar Bu. langsung refleksi apa saya itu dulu Pak? Apa nanti aja sekalian Bu ya? Oh iya, bentar Pak, tak lihat itunya. Ya, untuk refleksi tadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu tadi coaching yang sudah saya laksanakan itu sudah berjalan dengan baik Pak. Karena saya sebagai coach itu sudah bisa mengungkapkan permasalahan saya kepada coach, dan coach memberi respon yang baik serta positif agar saya lebih meningkatkan kemampuan saya saat saya mendampingi atau saat saya berperan sebagai among atau guru ketika pembelajaran. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi Pak, agar lebih digali lagi supaya mungkin ada permasalahan yang belum saya utarakan itu bisa
diutarakan. Untuk yang ketiga, apa yang akan dilakukan agar dalam kondisi presence tadi dari Pak Asep itu sudah bagus untuk hadir secara penuh untuk saya sebagai coach, sehingga saya tadi bisa mengutarakan semua permasalahan, walaupun memang tadi ada sedikit yang harus perbaikan lah untuk diperbaiki. Terus selanjutnya di sini apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Mungkin untuk perbaikannya mungkin belajar coaching, yaitu melalui alur Tirta ataupun dengan metode yang lain. Itu lebih ditingkatkan lagi atau kita pelajari lagi. Terus yang terakhir, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching itu saya merasa senang dan merasa lega karena saya dapat tadi terselesaikan permasalahan yang saya alami. Itu saja Pak refleksi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama.